Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Sebab itu malam hari ini sama-sama kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk senantiasa pengharapan yang kami punya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau nikmati kasih hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar mengalir kuasa Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap hati kami. Berkati hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang teguh setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan hidup kami datangnya daripada Engkau. Hanya Nama Yesus. Satu-satunya tempat kami berseru. Satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari malam hari. Engkau yang mengandalkan Tuhan. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Dengan sungguh, dengan percaya kami katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala perkara hidup kami. Kami meletakkan seluruh kepercayaan kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau besar, Engkau ajaib. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Dengan sungguh kami mau katakan. Kami hanya berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Lagi bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku
Kami hanya bersandar penuh, kami hanya percaya kepada satu pribadi yang kami sembah. Kami tahu Tuhan, bahwa bukan dengan kuat gagah kami sanggup melewati setiap hari-hari kami. Tuhan mampukan setiap kami. Pertolongan, kekuatan, pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan, kami dikuatkan, kami disanggupkan melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tak sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Kami percaya penuh hanya Yesus. Sembah pujian hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dimuliakan Engkau, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya, kami mau naikkan pujian kami. Bersama-sama kami mau katakan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Engkau pegang seluruh hidupku yang buka Tuhan. jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman, dengan hati yang percaya kami nyatakan, Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Lebih sungguh kami nyatakan, Yesus, Kau satu-satunya jawaban hidupku. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh kami mau nyatakan, yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan benar Bapa. Ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh berkata bahwa Engkau harapan dan andalan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang membuka hati bagi firman Tuhan. Mari kita akan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, ya tentang dua macam dasar. Bicara tentang bangunan sedalam kehidupan kita. Saudara, segala sesuatu di hidup ini tentunya harus dibangun, amin. Kita lahir bukan hanya sekedar lahir, tapi hidup ini harus dibangun. Katakan hidup ini harus dibangun. Bilang kanan kirimu, hidupmu itu harus dibangun loh. Karena sesuatu yang tidak dibangun pasti akan jadi apa saudara? Kalau sesuatu nggak dibangun, ya tidak akan ada perubahan, nggak akan ada peningkatan. Tapi kita akan baca dulu bersama-sama. Mari buka bersama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat 46. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46, saudara ya. Baca bersama 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini dimulai dari kata-kata yang menusuk ya. Saudara merasa tertusuk enggak? Tertusuk atau tidak? Ya. Kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Seringkali kita melakukan hal yang sama enggak dalam hidup ini? Saudara tersinggung enggak dengan ayat ini? Enggak tersinggung? Ada orang di sini enggak? Yang merasa tersinggung angkat tangan. Yang tidak tersinggung angkat kaki. Berarti Anda sudah mati rasa ya. Dengan jelas, dengan keras Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Betapa seringnya kita sebagai orang Kristen, kita ke gereja tiap minggu. Agama kita di KTP tulisannya Kristen. Ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Tapi seringkali dalam hidup kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara jadi orang tua, saudara punya anak. Dia pakai famnya saudara, marga saudara. Tapi dia nggak ngikuti apa yang saudara katakan. Saudara seneng enggak? Punya anak, pakai nama fam belakangnya saudara, tapi hidupnya sakarepe dia nggak mau ngikuti apa yang saudara kasih tahu. Ya, maka banyak yang bilang, udah kamu keluar aja dari kartu keluarga, ya Pak ya. Ya, ada anak enggak mau nurut sama orang tua, pakai nama saya lagi, ya. Demikian juga kalau kita ini mengaku kita anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, agama kita Kristen, tetapi mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47 baca, 1, 2, 3.
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kalau kita menjadi Kristen, menyebut diri kita pengikut Kristus dan kita melakukan apa yang Yesus dikatakan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada siapa dia itu dapat disamakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48 baca bersama. Ia sama dengan baca saudara. 1, 2, 3. Ayat 49 baca saudara. Tapi tidak melakukannya. Amin saudara. Waktu kita menjadi orang Kristen, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, Tuhan bilang kita ini sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh. Saya boleh bagi tisu Pak ya, udah mau kiamat dunia nih, panas sekali ya. Thank you Pak, Tuhan berkati. 2 tok lagi. Loh. Saudara, ya baik ya, kita akan melihat Yesus menyamakan orang Kristen yang mendengar firman dan melakukan firman itu seperti apa. Dia seperti orang yang bangun rumah. Hidup kita ini diibaratkan Tuhan sebagai sebuah rumah yang akan dibangun. Karena kita bukan cuma lahir tok, lalu kita hidup, lalu kita besar, lalu ya hidup ini dibawa kemana? Ya mengalir saja. Enggak ada orang hidup mengalir, amin. Ya, hidupmu itu dibangun, ditata seperti orang mau bangun rumah. Dikatakan kalau orang mendengar firman lalu melakukan firman yang Tuhan sampaikan itu, dia disamakan dengan orang yang membangun rumah, dia menggali, digalinya dangkal apa dalam saudara dikatakan? Dalam. Ketika orang mau supaya rumahnya kuat, dia harus terus menggali lebih dalam sampai dia dapat di bawah itu ada yang namanya batu. Kalau sudah dapat batu, digali lagi memang berkeringat saudara, memang lelah, memang capek. Tapi dia terus menggali karena dia itu bijaksana. Dia tahu kalau dia bangun rumah di atas dasar pasir maka itu mudah roboh. Apalagi kalau datang angin, hujan. Kalau orang yang gak mau menggali, dia pikir lu ngapain juga sih gali-gali, yang penting tuh sama-sama rumah. Sama-sama jadi. Ngapain lu berkeringat gali sampai dalam-dalam. Saudara, dalam hidup ini ada orang yang terlihat sama-sama sukses di permukaan. Yang dibangun ini sama rumahnya loh. Yang satu lebih cepat karena cuma di atas dasar pasir. Yang satu lama. Dia berkeringat, dia gali terus. Yang ini rumahnya udah jadi, dia bilang, weh goblok banget sih, aku rumah udah jadi, lu masih gali terus. Tapi orang ini tahu, belum aja lu datang badai, belum aja lu datang hujan, belum aja lu datang banjir. Nanti yang akan membuktikan kekokohan rumah kita itu adalah ketika datang badai. Hidupmu mungkin sekarang masih baik-baik aja. Tapi waktu datang badai, pencobaan, barulah kita akan terasa mana yang imannya kuat, mana Kristen yang dibangun di atas dasar firman, mana yang tidak. Memang untuk melakukan firman itu susah atau susah? Ya, susah Bu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Berkeringat enggak? Doakan orang yang memusuhi kita, berkeringat nah saudara. Bukan cuma berkeringat, penuh air mata.
Enak aja, dia tuh jahat sama saya. Suruh doakan dia, please deh. Iya enggak saudara? Ya, Tuhan bilang kuduslah kamu maka aku kudus. Jangan ada persinahan, jangan ada percabulan. Kira-kira berkeringat enggak untuk melatih diri hidup kudus? Capek enggak melatih diri hidup kudus? Capek enggak? Capek, yang tadinya biasa dugem-dugem, party-party. Begitu baca Alkitab, kuduslah kamu, jangan kamu tenggelam dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Lalu kita mulai melatih diri. Aku nggak boleh dugem lagi, aku nggak boleh minum, nggak boleh mabok, nggak boleh merokok, nggak boleh bersinah, nggak boleh selingkuh. Kita mulai melatih diri dan itu sulit, berkeringat saudara, nggak mudah mengalahkan daging ini. Tapi belum sekarang. Nanti engkau akan melihat waktu badai datang, banjir datang. Karena kan hidup ini tuh berganti musim, benar gak saudara? Ya, ayo saudara bangun hidupmu di atas dasar firman. Kenapa saudara? Yuk kita lihat bersama apa yang Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 mulai. Di sana Rasul Paulus bicara tentang dasar dan bangunan saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita ini sama-sama nih percaya Yesus nih ya. Dasar bangunannya sudah Tuhan Yesus nih. Tapi kita harus memperhatikan. Ayat 12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Ya, Rasul Paulus sudah meletakkan dasar untuk kita membangun kehidupan kekristenan kita, yaitu Kristus. Semua kita sudah tahu itu Tuhan Yesus. Tapi dengan apa kita membangun di atas dasar Kristus itu harus kita perhatikan saudara. Ya, kalau kita membangunnya di atas dasar emas, perak atau kayu atau jerami, ya itu akan membuktikan keteguhan dari bangunan kita. Emas itu bicara tentang kemurnian saudara. Lebih dimurnikan, emas itu makin dibakar makin murni ya. Dikatakan di sana, entah bagaimana engkau membangun firman Tuhan itu emas yang bahan terbaik untuk kita bangun hidup. Tapi ayat ini bilang semua orang membangun. Ya ada yang dari kayu, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Oke, jadi bangunannya. Tapi ada yang akan membuktikan kekokohan bangunan itu. Dikatakan semua akan diuji dengan api. Kalau emas ketemu api, maka dia akan semakin murni. Tapi kalau kayu ketemu api maka hancur saudara. Lalu dikatakan begini saudara. Ayat 14 berkata begini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam. Oke sih selamat sih nanti karena masih tetap dalam Yesus. Kecuali sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Memang selamat saudara. Tapi selamatnya seperti dari dalam. Saudara mau masuk surga gosong-gosong keriting begitu? Seperti orang yang sudah habis terbakar dalam api mau? Saya nggak mau saudara. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ketika kita hidup di dunia ini cuma sementara, ayo jangan buang waktumu untuk bayar harga yang harusnya tidak kamu bayar. Saya melihat banyak orang Kristen itu hidup dengan membayar harga terlalu mahal untuk hal yang seharusnya dia tidak bayar. Ya, wanita-wanita, kamu kalau nggak salah menikah harusnya kamu nggak usah bayar harga mahal.
Rumah tanggamu aman, rumah tanggamu harmonis, damai, sejahtera, diberkati Tuhan. Kenapa ada orang yang pernikahannya bayar harga mahal? Yaitu karena kau nggak menuruti firman Tuhan. Kau bangun hidupmu dengan bahan kayu. Makanya ketika diuji terbakar. Ya, tapi untung bertobat, Bu. Saya sudah cerai 3 kali, Bu. Astagfirullah, subhanallah. Cerai 3 kali. Soalnya dapat suami pertama penjudi, Bu. Ya, uang habis dipakai buat judi. Nikah lagi yang kedua, dapat pemabok, Bu. Kau lolos dari mulut singa masuk mulut buaya. Rugi enggak? Ya, lalu nikah lagi 10 tahun. Enggak kuat saya, Bu, nikah sama pemabok. Saya cerai sama dia, saya nikah lagi, dapat penipu. Aduh. Ya, kalau saya sih mati aja deh, paling enak daripada begitu hidup ya. Bener loh. Sehingga hidupmu bikin susah orang tua, ya, bikin susah. Ini ditanya kamu kerjaannya apa? Kerja saya jadi beban buat keluarga. Jangan, saudara. Ya, kalau engkau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, setidaknya jangan jadi beban buat orang lain. Amin. Jangan jadi beban buat keluargamu. Jangan jadi beban buat istri dan anak-anakmu. Tapi berubahlah, saudara. Dikatakan di sana, ayo kita bangun rumah kita, kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Barang siapa yang membangun rumah di atas dasar firman Tuhan, Yesus bilang, dia adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang membangun rumah, dia mendengar firman, tidak melakukannya, dia diumpamakan seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Nggak mau gali dalam-dalam. Ini saya sudah gali 5 meter kok. Ditanya, tapi lu udah ketemu batu? Belum, tapi cukuplah 5 meter sudah dalam. Ketika datang hujan, saudara, itu padang pasir kalau hujan datang, maka itu pasir semua terbawa oleh air, saudara. Sudah pasti rumah itu roboh. Tapi kalau dia dibangun di atas dasar batu, memang galinya lebih dalam. Hidup mencari perkenanan Tuhan itu lebih susah. Nggak gampang. Kita disuruh kudus, kita disuruh begini, tapi lakukan saja apa yang Yesus katakan. Ini dunia nggak akan semakin baik loh, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, akan semakin datang masa yang sukar. Tapi orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, engkau akan mengalami keluputan dari Tuhan, katakan. Karena itu hari ini ayo bertobat. Bilang kanan kirimu, tobat yuk. Kita bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan yuk. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman lalu lupa dan tidak melakukan firman itu, dia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja dia lihat mukanya, lalu dia segera pergi dan dia lupa bagaimana mukanya. Seperti itu orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Tolong kalau multimedia bisa dapat ayat itu, ya ditayangkan, kalau enggak apa-apa. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ya, lalu dia segera pergi dan dia lupa bagaimana dengan wajahnya, saudara. Ya, nah orang itu, saudara, kalau kita itu cuma ya melihat, mendengar firman. Nah, Yakobus 1 ayat 23. Nih saya dapat nih, Yakobus 1 ayat 23, baca. Ya. Yakobus 1 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Sebab jika apa? Seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang mengamat-amati, yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kira-kira saudara di sini ada yang lupa dengan wajahnya sendiri? Tolong angkat tangan. Coba ingat mukamu, ingat enggak dengan wajah kita? Semua ingat toh? Kalau enggak ingat bahaya loh. Berarti kau hilang ingatan. Mukanya sendiri saja tidak diingat. Ada cowok-cowok bilang, ingat Bu, kayak Ari Wibowo. Nah kalau itu sih halu. Ya, halu itu, memaksakan diri. Kita semua pasti ingat muka kita. Saya tahu, oh di sini ada tai lalat saya. Saya tahu pipi saya yang sebelah kanan ini ada lesung pipinya. Saya tahu.
Kenapa? Karena saya bercermin tiap hari. Lah bayangkan orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia itu kayak orang lupa diri. Kau baru saja lihat mukamu lalu kau pergi dan kau sudah lupa bagaimana wajahmu. Please saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang lupa diri, nggak tahu diri. Bagaimana lupa saya? Ya lupa saya. Nah hari ini firman Tuhan ingatkan, mari saudara kita jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita sudah memilih kepada Yesus, sekali engkau pilih Yesus, habis-habisin deh buat Tuhan, amin. Kita habis-habiskan seluruh energi kita. Tuhan aku mau menggali lebih dalam, walaupun aku berkeringat, walaupun susah, tapi aku sudah pilih Yesus. Jangan pantang mundur, tidak setengah-setengah. Aku percaya Yesus, aku ikut Yesus, aku ikuti semua apa yang dia katakan. Sebab itu yang akan membuat hidupmu berarti dan berharga saudara. Kita bangkit berdiri bersama, saya undang para imam musik, waktunya habis. Ya saudara, kita percaya bahwa kalau kita sudah memilih Yesus, dia adalah pilihan yang terbaik dalam hidup kita, amin. Ketika dia menjadi pilihan yang terbaik, bilang Tuhan, kami putuskan hari ini untuk melakukan semua yang Engkau mau. Katakan bersama saudara pujian ini. Thank you Lord Jesus. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Katakan pada Tuhan, amin Tuhan. Yes, kami percaya hanya Kau Yesus lebih lagi dengan iman katakan amin Tuhan, kami percaya Engkau yang terbaik dalam hidup kami, tidak akan pernah terganti Tuhan, amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Yes Lord, bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan saudara. Buat komitmen baru dengan Tuhan hari ini. Bilang Tuhan, kami sudah memilih Engkau dalam hidup kami. Engkau pilihan terbaik dalam hidup ini. Tidak salah kami memilih Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau harta berharga yang kami miliki di dunia ini. Sebab Engkau menjamin hidup kami bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang datang dari surga dan Engkau yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Sebab Engkau datang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapak, karena itu ajar kami hari ini untuk mengambil komitmen untuk melakukan semua perkataanmu Tuhan. Kami tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Sehingga Engkau berkata, untuk apa Engkau menyebut aku Tuhan, padahal Engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin jadi orang bodoh di dunia ini. Sehingga kami membayar harga yang tidak harus kami bayar di hidup ini. Hidup kami begitu singkat, Alkitab berkata 70 tahun kalau nyampe. Dan kami tidak mau membuang percuma setiap waktu detik dalam hidup kami untuk bayar harga yang tidak perlu kami bayar. Kami mau Tuhan menggenapi setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Karena janji-Mu hidup kami itu berbahagia. Masa depan kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Ampuni kalau kami sudah salah melangkah. Ampuni kalau kami sudah berjalan dengan kekuatan dan kedagingan kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami mau bertobat.
Kami mau memilih Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya